Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sahabat muslim di mana saja berada, dan juga kepada seluruh daripada pengurus Formula, Ormas Islam, Formula, Forum Ulama dan aktivis Islam di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam Formula TV Channel, yaitu hari ini kita membahas untuk lanjutan daripada manajemen Islam. Apa itu manajemen Islam? Manajemen Islam itu adalah suatu ilmu seni untuk menggerakkan ruh atau jiwa manusia, menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan untuk hal ini, untuk menuju suatu tempat yang sudah Allah janjikan, yang oleh Allah dan Rasul-Nya melalui kitab suci Al-Quran dan sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah manajemen Islam. Poin yang pertama adalah yang kemarin sudah kita bahas, yaitu komitmen. Jadi kaum muslimin muslimat, siapapun dia, manusianya, baik itu beragama Islam atau non-Islam, baik suku bangsanya, apa saja yang ada di muka bumi, roh-roh waktu di alam arwah itu sudah mengenal Allah. Sudah berkomitmen, sudah berkesepakatan bahwa Allah adalah Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu wa is akhadz rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Berkata seluruh roh waktu di alam arwah sebelum turun ke muka bumi, dia dilahirkan di Eropa, di Amerika, di Cina, Jepang, Indonesia, dan dimanapun, apapun nanti orang tuanya, apapun agamanya, itu tidak ada alasan untuk roh manusia yang akan turun ke muka bumi, yang lahir di muka bumi, itu tidak mengenal Allah. Jadi sudah ada MOU, sudah ada letter of intent atau kesepakatan bahwa Allah ada Tuhannya, subhanallah. Selain daripada komitmen yang telah kita bahas bab yang pertama, episode pertama, yang episode kedua, Allah terus menjaga komitmen kita dengan cara berkomunikasi kepada roh-roh manusia yang sudah ada di muka bumi, sudah di alam dunia, sudah pindah alam. Dari alam arwah, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Dan pada saat di alam dunia, Allah terus menjaga komitmen Allah untuk selalu memperkenalkan Allah pada diri manusia yang sudah pindah alam ke alam dunia, yaitu dengan berkomunikasi tentu melalui medianya manusia-manusia pilihannya, yaitu para nabi dan rasul. Bagaimana sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul? Para sahabatnya, tabi'in, ulama-ulama, ustadz. Dan sekarang lebih mudah kita untuk mendapatkan informasi-informasi untuk kita bisa mengenal Allah. Banyak cara sosial media. Salah satunya adalah melalui YouTube ini yang sedang pemirsa tonton. Jadi yang pertama, manajemen Islam itu adalah kita sudah MOU sama Allah, alastu birabbikum. Yang kedua, Allah menjaga komitmennya dengan terus berkomunikasi dengan manusia yang ada di muka bumi, yaitu dengan melalui perantaranya, medianya, itu para nabi dan rasul, subhanallah. Kemudian yang ketiga, yang hari ini kita bahas, yaitu episode yang ketiga ini adalah
Selain MOU, komunikasi manajemen Islam yang ketiga adalah kita konsisten. Nah, ini para pemirsa semua yang ada di rumah di mana saja berada, Allah setelah MOU, Allah menjaga komunikasi dengan manusia, dengan hambanya. Kemudian Allah juga tetap konsisten. Konsisten mengirimkan surat-surat cinta, yaitu berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Konsisten, terus menginformasikan kepada kita manusia untuk mengingatkan kita kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu, inilah aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, maka itu ibadahlah, bekerjalah sama Allah. Wa aqimis sholati li zikri. Dan terus menjaga konsisten kita, terus berkomunikasi dengan Allah, yaitu aqimis sholati li zikri, untuk sholat, beribadah, dengan selalu mengingat Allah. Konsisten. Yang jadi masalah adalah yang pertama, kita tidak merasa mengenal Allah, tidak pernah kita MOU dengan Allah karena memang kita tidak pernah membaca surat-surat Allah, yaitu dalam kitab suci Al-Quran, dan juga kita tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah melalui para nabi dan rasul, para orang-orang soleh, sehingga kita tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Bagaimana kita bisa konsisten untuk selalu menjaga komitmen kita mengenal Allah? Awaludin ma'rifatullah, awal beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana kita jangankan mengenal Allah, kita untuk beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah pun tidak. Bagaimana kita beribadah, sholat 5 waktu, kita sujud, kita menyembah sesuatu yang kita tidak mengenal. Kita tidak ma'rifatullah, kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal, maka sama juga itu kita menyembah atau sujud sesuatu yang tidak ada, karena kita tidak mengenal. Tetapi secara syariat sah-sah saja, kita sudah gugur kewajiban. Inna sholata kanas alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya diwajibkan umat muslim untuk sholat pada waktu-waktu yang ditentukan. Jadi kita di sini sebagai umat Islam harus konsisten kepada Allah. Sebagaimana Allah konsisten memperhatikan kita, menyayangi kita, ya kan? Mengasihi kita, sampai-sampai seolah-olah alam semesta ini, dunia ini berlomba-lomba untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada manusia. Karena Allah tidak ingin manusia setelah jauh dari Allah, dari alam arwah, alam rahim, kemudian pindah ke alam dunia, seolah-olah Allah tidak konsisten dengan rahmat dan kasih sayangnya, tidak. Makanya Allah memerintahkan alam semesta, makhluknya untuk terus memberikan kesenangan. Sebagaimana udara yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia, udara ini berlimpah ruah dan gratis. Seolah-olah berlomba-lomba alam semesta ini untuk memberikan kehidupan, kesenangan. Bagaimana apabila udara ini, oksigen ini tidak gratis lagi, sudah masuk tabung oksigen, dan itu kita akan membelinya. Bagaimana dalam kita hidup di dunia ini harus membeli udara, oksigen untuk kehidupan. Dan juga tidak hanya udara, Allah juga memberikan air yang berlimpah untuk kehidupan manusia. Itulah saking konsistennya Allah memperhatikan kita. Dan juga Allah juga memberikan cahaya sinar matahari untuk fotosintesis, untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Subhanallah.
Allah terus konsisten. Dan Allah berharap kita pun tetap konsisten menjaga harmonisasi hubungan kita dengan Allah. Duribat zilatu aina tuqifu ila hablum minallah wa hablum minannas. Kita harus konsisten. Sebagaimana di dalam Al-Quran, untuk kita terus menjaga konsisten kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wa ma khalaqta hadza batila subhana faqina azabannar. Jadi orang-orang yang bisa konsisten sama Allah adalah orang-orang manusia yang ulil albab, yang dia mengetahui daripada alam semesta ini bahwa Allah yang mengaturnya. Dan orang yang berilmu ini, para ulama, orang alim ini, dia terus menjaga konsisten dia untuk selalu berkomunikasi kepada Allah. Yaitu baik itu dalam keadaan berjalan, berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Ya kan? Mereka selalu berkomunikasi dengan Allah, siang dan malam. Demikian, mudah-mudahan kita terus menjaga konsisten kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah. Ingat, kaum muslimin muslimat, kita di dunia ini bekerja sama Allah. Kita punya tugas yaitu bekerja sama Allah. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, bekerja sama Allah. Jadi kita ini ya bekerja dengan Allah, sholat 5 waktu. Cuman faiza qudiyatis sholat, apabila setelah kita selesai sholat, fantasilu fil ard, bertebaran di muka bumi. Jadi setelah kita beribadah, bekerja sama Allah, daripada kita ada waktu dari subuh menjelang zuhur, ada waktu senggang. Nah, disitulah kita memanfaatkan waktu wal asri, yaitu makan waktu, yaitu untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Jadi di luar bekerja sama Allah itu cari selingan waktu yang longgar untuk kita nanti bekerja lagi sama Allah pada saat zuhur. Cari waktu yang bermanfaat. Yang suami, orang tua, ya bekerja, berdagang, berusaha. Kemudian yang anak sekolah, pagi-pagi ya ke sekolah. Ibu-ibu ya pergi ke pasar. Itulah. Itu sekedar selingan. Kemudian habis zuhur, kemudian menjelang zuhur kita bekerja lagi sama Allah. Terus menjaga konsisten kita, beribadah kepada Allah. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Itulah hakikat daripada tugas hidup kita di muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Sementara mencari duit, berdagang, berusaha itu adalah selingan. Intinya sekedar mengisi waktu luang atau sekedar kita beristirahat. Daripada kita melakukan hal yang tidak bermanfaat, ya kita berdagang, berusaha, atau berbisnis. Demikian kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tapi ini kita masih episode yang ketiga. Next, episode keempat, apa itu? Setelah kita menjaga komitmen sama Allah, alastu birabbikum, kemudian terus kita berkomunikasi dengan Allah, karena Allah terus ingin berkomunikasi dengan kita. Inni anallaha la ilaha illa ana. Kemudian kita terus konsisten menjaga komunikasi kita dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ya kan? Kita sholat 5 waktu, minimal kita sholat 5 waktu. Demikian kaum muslimin muslimat di mana saja, semoga bermanfaat. Next kita akan masuk ke episode yang keempat. Mungkin akan lebih menarik lagi di episode yang keempat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.